Tapi kenapa setelah puasa kita kembali lagi ke awal, kembali lagi makan seenaknya, waktu disiplinnya diterjal semua, karena niat kita hanya disiplin ketika puasa, ya, bukan disiplin untuk selamanya. Nah itu. Oke, selanjutnya nilai rohani, ya, ada nilai keikhlasan. Maka di hadis Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas ya mengharap ridho Allah, nah, maka akan diberikan diampuni dosa sebelumnya. Nah, ikhlas ini dia tidak merasa kenapa kok nggak lapar ya kayak tadi. Kenapa kamu kok nanti mati? Kenapa? Karena nggak ikhlas. Karena dia tidak tahu betapa Allah itu akan memberikan lebih dari orang yang berpuasa sekarang. Ya. Maka kebahagiaan orang yang berpuasa adalah satu, berbuka, yang kedua bertemu dengan Allah. Maka kenapa? Itu bisa kita lihat dari anak-anak kecil. Kalau yang dewasa mah udah nggak ada masalah puasanya. Coba anak kecil lagi belajar nih. Putri saya lagi belajar nih 5 tahun puasa sampai maghrib. Masya Allah, kalau udah buka puasa tuh kayaknya bahagia banget. Kayak serasa dunia milik sendirinya. Nah itu kebahagiaan, keikhlasan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, puasa juga memupuk kita untuk sederhana, sederhana dalam makanan, ya, sederhana dalam berbuat. Jadi ketika kita berbuat macam-macam, kenapa? Karena ada pahala puasa yang khawatir rusak. Dan makanan yang kita makan juga tidak bisa sepenuhnya di malam hari. Ada bagian-bagian terpenting yang harus kita lakukan. Dan kita nggak bisa makan sambal seenaknya, geprek seenaknya. Kenapa? Karena perutnya takut sakit misalkan ya. Jadi kalau bulan puasa tuh lebih hati-hati. Apalagi nih para imam ya, para imam di masjid menjaga banget ya. Kalaupun makanannya selalu enak-enak, pasti dikasih padang ya, nasi boknya tuh. Terus nanti makannya kalau habis ngimamin. Kenapa? Karena suaranya itu akan menghasilkan ya, menghasilkan amal soleh, menghasilkan pahala dan menghasilkan semuanya. Maka berlaku sederhana itu memang kuncinya. Biar apa? Biar ketika nanti ngimamin lebih enak ya. Nah itu. Terus jujur tadi itu sebenarnya kita bisa aja minum, bisa aja makan tanpa ketahuan sama orang, tapi karena yakin adanya Allah, maka puasa ini memberikan nilai-nilai jujur kepada kita. Tadi ridho, kalau sudah ridho semuanya terasa enak. Ya. Jadi kehidupan tuh kalau sudah menerima itu akan terasa nyaman. Kenapa sih orang Palestina nggak mau pindah, misalnya disiapkan negaranya di Mesir, tempat di Mesir? Karena dia sudah bisa menerima kehidupannya. Atau kita misalkan. Kenapa ya kehidupan kita misalkan seperti ini? Karena kita sudah berusaha menerima. Ya. Nah, maka kehidupan-kehidupan yang orang bisa menerima itu akan bisa mendatangkan kelegaan ya, keluasan kepada hatinya. Yang selanjutnya nilai rohani adalah sabar. Gimana nggak sabar? Nunggu waktu 13 jam, 12 jam ya. Terus lagi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terus lagi nggak boleh ngegosip. Padahal itu kan acara yang paling dinanti gitu kan. Terus lagi nggak boleh ngomongin tetangga, ngomongin teman. Aduh, bibir tuh udah kapan ya tak apa habis maghrib aja misalkan. Nah itu nilai-nilai itu yang seharusnya diminimalisir ketika ya nilai-nilai yang harus dilakukan ketika kita berpuasa ya. Oke. Nah, yang terakhir ada nilai sosial, kita setara. Siapapun orang Islam dengan jabatan apapun, mereka puasa sesuai dengan koridornya. Buka jam sekian, sahur jam sekian, sholat taraweh bareng-bareng, ya. Terus dilaksanakan ada Lailatul Qadar bersama, ada juga tahajudnya ada juga qiyamul lailnya semua setara. Nggak ada misalkan karena presiden banyak aktivitasnya terus memiliki jabatan yang penting, boleh puasanya kapan aja misalkan. Ada juga. Ya. Terus puasa juga menguatkan nilai-nilai empati. Ya. Kita jadi lebih terenyuh. Kenapa? Karena kita pernah merasa lapar. Kita pernah merasa haus. Jadi, oh iya ya, pengalaman haus dan lapar itu membuat kita merasa melihat orang lain yang kekurangan itu. Oh iya, saya pernah merasakan di posisi itu. Maka dia akan merasa empati. Terus lebih peduli. Karena lebih peduli karena itu kita ketika kita tadi berada dalam kondisi yang kekurangan, ya, kehausan dan kelaparan, terlihat orang yang lainnya dalam kondisi begitu juga kita peduli. Maka di bulan puasa itu banyak orang-orang yang soleh yang bergentayangan, bergentayangan ya. Zakat, mal, sodako, makanan dan lain banyak. Ya. Maka berkahnya bulan puasa itu bukan hanya dinikmati oleh umat Islam saja, tapi orang-orang yang non-Muslim pun mereka menikmati. Coba jajanan buka puasa luar biasa yang nggak pernah ada.
Di bulan lain ya, di bulan puasa pasti ada. Ya. Maka kalau di tempat saya itu ada timun suri. Jadi kalau timun suri sudah ada sebelum puasa, itu tanda-tanda puasa akan ada. Terus kalau kolak itu sudah ada, berarti tanda-tanda bulan puasa juga ada ya. Nah, itu. Jadi dari makanan saja itu sudah banyak yang dilakukan di bulan puasa. Selanjutnya puasa membentuk nilai kebersamaan. Orang membuat takjil bareng-bareng ya, dibagikan. Sholat berjamaahnya lebih diperkuat ya. Orang lebih banyak memaknai sholat berjamaah. Kenapa? Karena pahalanya bukan hanya pahala sunnah dan pahala wajib saja, tapi pahala berjamaahnya. Lebih banyak kebersamaan. Sahur on the road, acara-acara buka puasa bersama nih. Nah, Mas Rizky ini kebanyakan job pas ini ya. Bayangkan, Ustadz itu bayangkan ya subuh, terus lagi kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar atau iftar jama'i sama maghrib, isaknya kutum dan Ramadan, taraweh, terus ada qiyamul lail. Bayangkan 6 acara kali 30 hari ya. Itu makanya kata Ustadz sama seperti Rasulullah yang mau. Rasulullah kan bersedih kalau bulan puasa. Ya Allah, apakah saya bisa bertemu lagi dengan bulan puasa? Ya, sedih. Sama Ustadz juga sama. Ya Allah, seandainya semua bulan ini adalah bulan puasa, saya ikhlas, saya ridho. Kenapa? Tapi Karena berasa dari juga Bu mulai kalau melek, jadwal pas lagi padat gitu. ya berasa ya Mas. Berasa ini Apa maksudnya berasa? capek di badan juga terasa juga. Pernah waktu itu sih sehari 5 agenda itu lumayan juga. Masya Allah. Ya, ya. Makanya Allah ngasih bulan puasa cuma setahun sekali, Mas. Nggak setiap Iya bulan. bener. Ya. Nggak bagi mahasiswa PTG diliburkan. Kenapa diliburkan? Karena tidak diliburkan aja Wayanya pada job. libur. Dan alasannya syar'i banget. Alasannya syar'i, Mas. Saya mendapatkan undangan dan masjid. Masa saya tolak? Ya, kalau kuliah kan masih bisa setelah Lebaran. Nah itu ya. Jadi kebersamaan yang dibangun ya, kekhasan Ramadan itu yang luar biasa. Dan juga tentu ada harmonis. Kenapa harmonis? Luar biasa. Yang kaya, yang miskin duduk bareng bersama-sama buka puasa bersama. Yang bawa mobil, bawa motor semua bisa takjil bersama. Yang sholatnya tadarus bisa sama-sama, taraweh bisa sama-sama ya. Kan nilai-nilai dalam puasa itu yang luar biasa yang bisa dinikmati oleh tidak hanya untuk umat Islam tapi umat-umatnya ini. Maka ada ya takjil yang non-Islam juga senang memburu takjil. Kenapa? Karena jarang-jarang sore-sore ada gorengannya macam-macam. Ada yang manisnya macam-macam. Itu baru segi makanan. Belum lagi ibadah. Satu malam itu mereka akan merasa nyaman. Kenapa? Karena orang Islam kan nggak tidur tuh tadarus, sholat. Jadi merasa ada yang jagain rumahnya. Ada yang jagain kampungnya. Silih berganti bangunnya. Itu. Jadi timbul rasa empati, rasa peduli, kebersamaan, harmonis, dan rasa setara. Itu nilai-nilai sosial yang bisa dikembangkan dalam puasa kita. Itu ya, Mas, materi kita sore hari ini. Dipersilahkan jika ada yang mau dicarikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Dokter Aas yang telah memberikan materinya sangat luar biasa ya. Sangat nilai-nilai pendidikan tazkiyahnya nyampe banget. Nah, dari teman-teman eh, ada yang mau bertanya silakan bisa lewat kolom chat ataupun langsung. Aku kali ya. Oke, boleh Mas Rizky. Sekaligus sebenarnya mungkin keresahan dari manusia-manusia masjid ya, artinya yang aktif di masjid. Pertama tadi menarik banget Bu ketika ada tipologi manusia bahwasanya sebagai ibad, sebagai hamba yang dimana isinya ada menghamba, memaafkan dan sebagai istilahnya kalau misalkan dalam aspek Asmaul Husna itu sifat-sifat jamaliyah gitu ya, sifat-sifat ruhaniyah. Hmm. Nah kalau misalkan yang khalifah fil ard itu seperti berusaha, berupaya, dia melakukan semuanya dalam koridor kemanusiaan ya. Artinya kalau mau dapat uang ya bekerja, dia mau dapat teman ya harus bergaul seperti itu. Artinya dengan zikir di mihrab kita nggak bisa punya teman tiba-tiba gitu ya. Jadi ada dua aspek itu. Nah, pertanyaannya adalah sejauh ini aku melihat bahwasanya masjid memang pusat peradaban gitu. Artinya
tanpa orang disuruh kumpul, Jumatan itu orang kumpul gitu. Sama dengan malam pertama traweh, malam kedua traweh yang dimana tanpa orang disuruh kumpul, mereka kumpul ke masjid. Nah pertanyaannya, kadang proses taklim tadi itu kan dia hanya transfer of knowledge atau hanya di aspek kognitif aja ya. Tetapi kalau tarbiyah itu sampai kepada pemberian keteladanan, contoh dan lain sebagainya. Kadang khotibnya ini nggak menyampaikan dalam sisi murabbiya gitu. Artinya kita nggak bisa merasakan hadirnya keteladanan, kita nggak bisa merasakan bahwasannya, wah nih penceramahnya kurang greget nih. Artinya kalau misalkan sense of karisma itu pasti ada ya Bu, dari pembicara-pembicara itu. Apakah DKM itu ya harus harus tegas gitu, artinya Putus. benar-benar selektif terhadap pengisi acara, satu. Yang Ya, kedua, nilai-nilai putus-putus ya. putus-putus ya. Sudah jelas kali ya Bu? Belum. Ini udah nyambung. Ah, Pertanyaannya tuh apakah DKM tuh harus tegas gitu ketika melihat nih pembicaranya nggak terlalu spesifik nih ke jamaah nih, nggak berpengaruh, terus ya isi konten materinya itu aja gitu. Sedangkan kalau kita sudah Oke. berusaha Baik. bertindak tegas gitu ya untuk mengketatkan Mm. seleksi pengisi acara atau pengisi tausiah, pengisi imam dan sebagainya. Kadang dari para dai-nya nih ada yang nge-SMS ke DKM, Bu. Tega banget ini saya dibuang gitu. Kenapa saya nggak diundang lagi gitu? Padahal di masjid sekitar kamu saya diundang loh. Gitu. Itu kejadian di saya gitu. Karena saya selain jadi imam juga jadi wakil ketua DKM kan. Jadinya mengetahui hal seperti itu. Sehingga berpengaruh pada proses tarbiyahnya itu ya. Kalau taklim mungkin di mana aja kita bisa lah taklim, bahkan dari YouTube bisa taklim, tapi Ya. tarbiyahnya terganggu gitu. Sehingga maaf ya kadang banyak zongnya juga gitu, meskipun penceramanya 30 hari full. Itu sih Bu pertanyaannya, jadi Iya. Oke. dari manajemen masjidnya gitu. Baik, satu-satu ya. Saya jawab Mas Rizky dulu ya, biar nggak lupa. Oke. Ya, jadi kalau dalam ilmu pendidikan itu ada namanya input, ada yang namanya proses, ada yang namanya output atau outcome. Input itu sesuatu yang akan kita, kalau istilah siswa, siswanya itu inputnya. Proses itu belajarnya, output itu apa yang dihasilkan siswa. Sama seperti tadi. Gimana dengan kondisi masjid yang mengundang ustadz dan ustadznya juga mungkin menurut kita ya itu kurang pas ya. Nah itu. Maka mungkin sebelum kita mengundang ustadz, kita harus punya indikator dulu Mas kriteria ustadz yang dibutuhkan di masjid itu. Jadi Hmm. hasil analisis sosial kita. Jamaah tuh seneng nih kalau ustadznya satu misalkan humoris, yang kedua berbobot. Nah berbobotnya juga apa tuh? Jadi ketika ada 4 kriteria atau 5 kriteria itu kita baru cari ustadznya. Nah setelah cari ustadznya kita juga harus mengevaluasi di akhir. Kadang selesai Ramadan kan selesai aja kita. Jadi kita nggak evaluasi, yang kita evaluasi itu takjilnya, terus sahurnya ya, lebih-lebih ke Saldo urusan anggaran. saldonya ya, urusan lingkaran lingkaran tengah aja yang kita pikirkan. Tapi ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan apa ruang pendidikan itu kita agak kurang sensitif ya. Maka mungkin di awal harus punya tuh indikator khutbah di masjid ini. Misalkan materinya lebih spesifik, menyampaikannya aktif. Nah, itu kriteria itu setelah dicari pun, setelah tampil pun itu harus ada tim evaluasi. Nah, ini banget ya, formal banget ya, karena memang untuk menghasilkan sesuatu yang baik.